Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri Cempa. Tidak terasa kita ini sudah hampir datang di musim penghujan. Jadi di Indonesia ini kan Oktober, April, April, Oktober. Jadi 2-3 bulan lagi sudah kedatangan musim penghujan. Kalau musim hujan, khususnya di wilayah Kabupaten Kudus, ada beberapa daerah, ada beberapa desa, kawasan yang memang menjadi langganan banjir. Tapi tentu sebetulnya mereka mengalami kebanjiran itu adalah akibat karena apa? Itu kan tanahnya tergenang air dari air yang ada dari pegunungan, air dari beberapa sumber air kemudian ngumpul di situ. Jadi sebetulnya mereka itu akibat, bukan kemudian sudah tahu di situ kok masih ditempati tempat tinggal begitu. Enggak, ini mereka akibat. Karena air tidak ada tempat, akhirnya cari tempat untuk bisa menetap, kan begitu. Kenapa air tidak ada tempat? Ya karena sungainya dangkal, bulan-bulan seperti ini harusnya normalisasi, pemerintahnya diem saja. Sekarang mana ada melihat kegiatan normalisasi sungai. Harusnya pada saat tidak banjir seperti ini, sungai-sungai dinormalisasi, dikeruk. Kali-kali ini dikeruk, diresiki. Nek ana ndut-ndute itu ya dibuai kabeh, sampah-sampah dibersihkan. Kalau ada pohon-pohon di sekitar kali itu semuanya diresiki supaya kalau ada musim penghujan airnya sudah tertampung di sungai, tidak harus keluar. Masalahnya keluar itu sebab sungainya dangkal, banyak endut-endutan, banyak pohon-pohon tumbuh liar di situ tidak dibersihkan. Bahkan beberapa sebagian masyarakat yang kurang sadar lingkungan kadang-kadang buang sampahnya masih di kali, di sungai. Siapa yang salah? Nek menurut saya, satu, kesadaran masyarakat, yang kedua pemerintahnya, karena tidak memfasilitasi tempat pembuangan sampah. Harusnya semua desa itu punya TPST, tempat pengolahan sampah terpadu. Di mana-mana. Misalnya satu desa bisa lebih dari TPST, bisa 3, 4, 5 kalau memang masyarakatnya padat. Misalnya warga desanya ada 25.000 warga. Sekarang kalau satu orang menyumbang sampah seharinya 1 on, itu sudah berapa ton coba sehari sampahnya. Kalau tidak ada tempat untuk buang, ya akhirnya mereka di mana-mana buangnya sekarepe dhewe toh, karena nggak difasilitasi tempat. Padahal sampah itu bisa menjadi berkah apabila diolah, kan begitu. Nah, untuk mengantisipasi banjir sebetulnya bisa dilakukan beberapa upaya, dan ini tanggung jawab masing-masing pemimpin. Di mana strata pemimpinnya tanggung jawab supaya bagaimana kawasannya itu menjaga lingkungan sehingga tidak menjadi akibat banjirnya orang. Wong kene gak tahu banjir kok ngapain ndok susah. Ya kene gak banjir tapi kan kono banjir karena kene. Kan begitu. Memang daerah sini tidak pernah banjir, tetapi kalau kita tidak menjaga lingkungan yang berakibat banjir daerah sana, akhirnya kita ikut berdosa dong, mengakibatkan sebuah kawasan menjadi banjir karena keteledoran kita. Untuk itu semua harus semangat menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak ada banjir. Misalnya ono banjir ya sekedar banjir lewat, tidak banjir sampai berminggu-minggu di situ, kasihan banget. Pemerintah mestinya bisa merencanakan sebuah pembangunan yang bebas banjir. Ada beberapa solusi antisipasi untuk banjir itu apabila pemerintah benar-benar memprioritaskan wilayahnya supaya tidak kebanjiran. Kalau kemudian banyak bupati, wali kota yang bilang anggarannya terbatas, ini memang tidak bisa, ya komunikasi dong dengan pusat. Kalau punya duit, provinsi ada DPR, di pusat ada DPR. Apa fungsi dan manfaat dari anggota dewan di provinsi pusat? Kita akan memilih anggota dewan kita di provinsi dan pusat. Harusnya bupati, wali kota, ketua DPRD bisa berkomunikasi dengan DPR di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Kilo kawasanku banjir, ayo do urunan. Piye gawe embung nok kene, piye gawe anak embung nok kene, piye gawe danau, piye gawe telaga buatan supaya nok kene nek ana banyu sing melayu rene iki wis ana sing nampung, dadi ora melayu, ora tumpah tekan dalan-dalan, tekan omah-omahe wargaku. Begitu. Simpel sebetulnya itu.
Bagaimana kawasan yang sekiranya tergenang banjir itu kalau tidak bertuan, kemudian tanah-tanah yang sekiranya tidak ada bertuan dan itu menghambat aliran air, dipangkas diresiki. Duit ada kok, rencanakan sebaik mungkin. Jangan sampai kita hanya ketika kebanjiran sarimi teko, senasi bungkus teko, bantuan-bantuan itu hanya bantuan carmuk, cari muka saja sesaat. Tapi masyarakat sebetulnya bukan itu yang dibutuhkan secara intinya. Yang dibutuhkan adalah solusi konkret bagaimana kawasannya tidak banjir, mereka masih bisa bekerja, masih bisa produktif, sehingga tidak perlu ada bantuan-bantuan nasi bungkus. Meskipun itu pada saat banjir sangat diperlukan, tetapi mereka lebih membutuhkan apabila pemerintah itu mengkonsep grand design supaya kawasan itu bebas banjir. Di titik-titik yang rawan genangan air itu, bikinkan rumahnya air. Rumahnya air itu apa? Bendungan, embung, telaga buatan, kemudian aliran sungai supaya hidup. Sekarang ini berapa banyak sungai-sungai di Kabupaten Kudus khususnya yang mati rano banyune karena terhambat, tersumbat, nggak dirawat. Terus fungsinya dinas pengairan PUPR untuk apa? Fungsinya badan perencanaan daerah untuk apa? Semuanya ayo dikonsep yang baik supaya masyarakat juga tahu bahwa kita menggunakan anggaran ini dengan semaksimal mungkin. Dan ini bisa dikompromikan, dikomunikasikan apabila duit kita terbatas di kabupaten, komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Jangan biarkan kawasan kita banjir. Mulai dari sekarang, jangan musim penghujan tiba-tiba lagi udah taktuk ono kapal, ono perahu udah teko. Buat apa? Sekarang ini loh, pada saat tidak musim penghujan ini kita lakukan pembangunannya. Ayo sungai-sungai dikeruk, ayo digawe tempat-tempat apa itu embung tada hujan supaya ada hujan itu ada alirannya. Semua jalan kanan kiri harus ada drainasenya dan drainasenya harus berfungsi. Sekarang ini jalan itu harus ada selokannya, harus ada badan jalannya. Tapi yang terjadi ketika kita membangun jalan, yang penting jalannya api, tapi kiwa tengene nggak ada jalan airnya, nggak ada selokannya. Akhirnya apa? Jalan dibangun dengan miliaran, ya setahun rusak toh. Wong airnya nggak ada, nggak bisa lewat. Kanan kiri suket-suketnya dur-dur nggak dibabati, banyu ngecembong neng dalan, akhirnya dalannya cepat rusak. Dan banyune ora iso jalan, akhirnya banjir di jalan-jalan, akhirnya mengganggu pengguna jalan. Astagfirullahaladzim. Sebetulnya simpel kalau kita tahu tugas tanggung jawab. Kamu bisanya ngomong saja. Lah kan memang mulainya dari menyampaikan pendapat. Coba itu yang punya kewenangan, yang punya duit, yang punya peran dan fungsinya dimaksimalkan. Jalan-jalan itu memang kanan kirinya harus dibersihkan, nggak boleh ada rumput-rumput liar tumbuh seperti itu supaya kalau hujan air langsung blas hilang ring sawah-sawah. Jalannya aman, nggak banjir. Di kota itu harus ada resapan air. Karena apa? Semua jalan itu apabila dibangun resapan air, apabila tumpah resapan air itu jalannya langsung jalan ada diresap dulu sebelum dia mengalir ke selokan-selokan. Itu juga penting. Di beberapa kawasan ada yang kena banjir tahunan. Tapi setiap tahun ya ora ono solusine. Solusine ya nasi bungkus sarimi itu datang. Bukan solusi bagaimana di situ tidak banjir. Untuk itu, apa sih antisipasi supaya desa kita, wilayah kita, kabupaten kita minim kebanjiran? Ayo kita sebagai masyarakat sadar dan peduli tentang lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan. Kita harus menjaga rumahnya dekat sungai, dekat kali. Kalau memang sudah dangkal, usulkan. Ketua RT, ketua RW, kepala desa, usul. Dulu demo bareng-bareng neng kabupaten. Pak, tolong Pak, kaliku kono dikeruk Pak, wis dangkal Pak, ndut-ndutai kathah Pak, ayo Pak, mumpung ketiga Pak, dikeruk Pak. Usul. Jangan takut, wong itu hak kok. Duit ada, usulkan. Kemudian apabila ada daerah yang memang kawasan banjir, kalau perlu ada pembebasan lahan, luruh tanah berapa hektar, misalnya 10 hektar dibebaskan oleh pemerintah daerah atau provinsi atau pusat, diusulkan di situ dibangun embung tada hujan. Nah, ono banyu ben mengalir ke situ semua. Jadi rumah-rumah tidak kebanjiran.
dan merawat badan jalan dan jembatan. Bagaimana sekitar jembatan itu bersih, air bisa langsung turun ke sungai. Bagaimana sekitar jalan itu semuanya bebas dari rumput-rumput liar, ada air langsung turun ke sawah, tidak ngecembong neng dalan. Dan bikin sebanyak mungkin resapan air, terutama di pemukiman-pemukiman yang padat. Masyarakat harus diajari untuk peduli lingkungan, jangan sampai ono selokan malah ditutup karena bin kepenak. Enggak begitu. Memang ini perencanaan tata kota, tata desa yang baik, dan ini perlu kerjasama dari semua pihak. Tapi apabila duduk bersama, dikomandani oleh seorang pemimpin, seorang kepala daerah, bupati, ngundang kepala desa kabeh. Hei Pak Kades, di daerah sing kebanjiran, piye solusinya cara sampean kepiye? Oke, berapa anggarannya kira-kira Pak, tolong diitongno. Jadi begitu, bisa, seluruh Indonesia itu bisa dilakukan asal ada komunikasi dan kompromi politik yang baik. Karena memang anggaran misalnya dalam skala proyek yang besar itu kan terbatas, berarti kita harus komunikasi dengan anggota dewan yang di provinsi, anggota dewan yang di pusat untuk menganggarkan, untuk mengusulkan bagaimana daerah pemilihannya ini bebas banjir, terutama di daerah-daerah yang rawan rutin kena banjir. Harus ada solusi konkret, antisipasi yang jelas mulai dari sekarang sebelum musim penghujan tiba. Ayo kita sebagai masyarakat mendukung program pemerintah, kita peduli lingkungan, kita mulai mengatur dan memilah sampah dari rumah. Jadikan sampah-sampah itu sebagai berkah. Para pedagang kaki lima jangan langsung kalau pulang buak sak kresek sret orang dalan, kemudian orang-orang pabrik pagi-pagi berangkat kerja terus sret buang sampah di jalan. Enggak. Kalau perlu semua perusahaan, semua pasar ada TPST, semua perkampungan ada TPST, tempat pengolahan sampah terpadu. Masyarakat mau buang sampah itu jelas di sini loh. Oh iya, aku mau kerja, tak nyangking sampah buangnya di mana, sini loh ada tempatnya. Jadi bukan di pinggir jalan, karena dia tahu ada tempatnya. Yang memfasilitasi sama pemerintah, harus ada. Di warga masyarakat desa disosialisasikan, kalau kamu nanti buang sampah ini loh tempatnya. Bukan hanya sekedar diuncalnya pinggir-pinggir jalan, yang pinggir-pinggir selokan begitu. Ini antisipasi banjir sangat mudah sekali apabila para pemimpin itu duduk bersama, kemudian mengkonsep bersama untuk membangun kawasan-kawasan bebas banjir. Diperlukan embung, tada hujan, diperlukan telaga-telaga buatan, diperlukan drainase-drainase yang berfungsi dengan baik, diperlukan sungai atau kali yang dikeruk dengan bersih tanpa gangguan-gangguan apabila ada musim penghujan tiba. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.